Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga Adi Sakti, NIM saya 1955 Ini saya akan presentasikan semester pendek yaitu mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ini eh, apa sih kerja praktik di SMK SMK yang berbasis mobile. Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan simbol-simbol UML. Itu pertama kita dari use case diagram. Pertama itu simbol aktor. Keterangannya menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Simbol yang kedua itu simbol dependensi. Keterangannya itu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri, independen akan mempengaruhi elemen yang bergabung pada elemen yang tidak mandiri. Simbol yang ketiga yaitu generation. Generation itu keterangannya hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dengan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Simbol yang keempat yaitu include. Keterangannya menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Simbol yang kelima extend, yaitu keterangannya menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Simbol yang keenam yaitu association. Keterangannya apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Simbol yang selanjutnya yaitu sistem. Keterangannya menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram adalah diagram aktivitas yang menggambarkan workflow, aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak menurut Rosa dan Salahuddin. Berikut ini simbol-simbol dalam activity diagram. Simbol yang pertama yaitu simbol activity. Keterangannya memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Simbol yang kedua action, stage dari sebuah sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Simbol yang ketiga initial node, keterangannya bagaimana objek dibentuk atau diawali. Simbol selanjutnya activity final. Keterangannya activity final node. Keterangannya bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Simbol selanjutnya fork node. Keterangannya suatu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Yang ketiga saya akan coba menjelaskan sequence diagram. Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Message atau pesan apa yang dikirimkan dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya secara terurut menurut Rosa dan Salahuddin. Berikut ini simbol-simbol dalam sequence diagram. Pertama yaitu simbol lifeline. Keterangannya objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. Yang kedua yaitu simbol message.
Keterangannya itu menspesifikasikan dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Simbol yang ketiga itu message, sama cuman ini mirip sama ini, selanjutnya ini kebalikannya gitu. Spesifikasi spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Nah, di sini kita coba selanjutnya. Nah, ini saya akan tuliskan desain antar mukanya. Ini adalah halaman dashboardnya dari SMK Kirain Muleng. Begini. Halaman ini menampilkan menu navigasi, sistem informasi seperti menu dashboard, profil sekolah, dan pendaftaran siswa baru. Yang kedua yaitu halaman profil sekolah. Halaman ini menampilkan informasi profil sekolah SMP Isyan Mulang. Yang ketiga, yang ini 4 halaman login. Halaman ini merupakan halaman bagi guru mengakses halaman admin untuk mengelola data akademik dengan memasukkan nama dan sandi guru. Pada halaman ini juga siswa dapat login untuk mengakses halaman siswa dan dengan menggunakan nama dan sandi. Ini siswa gitu. Nah, ini halaman adminnya. Lebih begitu sama sih misalnya. Nah, di sini saya akan coba menulis use case diagram. Di sini ya use case diagram. Di sini ada 3 aktor, admin, guru, siswa. Nah, di kiri ini ada aktor yang pasif, di sini ada aktor yang non pasif. Aktor yang pasif itu admin. Admin itu biasanya dia mengakses dari sistem guru dan sistem siswa. Nah, admin itu bisa biasanya login dashboard, lalu extend, bisa mengakses data guru dan data siswa. Kemudian include nih udah berhasil, kemudian login. Nah, di sini guru juga gitu, guru bisa mengakses data guru dan siswa juga bisa mengakses data siswa. Tapi si guru ini dia sama siswa nggak bisa mengakses ini, kalau ini bisa mengakses data keduanya. Nah, di sini siswa juga setelah login muncul menu dashboard siswa, kemudian extend, siswa juga bisa melihat jadwal pelajaran, dan kemudian setelah mengklik itu di menu kan misalnya di dashboard itu ada menu dashboard. Nah, di sini jadwal pelajaran dia klik, kemudian dia juga bisa melihat mata pelajaran. Kemudian input nih extend. Nah, si siswa juga bisa melihat profil siswa, misalnya ingin mengganti foto profil atau ingin mengganti nama atau mengganti NIS, siswa juga bisa. Kemudian upload master. Nah, si siswa ini setelah login, siswa ini dia bisa melihat ini nih apa sih raport siswa, misalnya dia kelas 4-nya raportnya berapa, terus di kelas 3 dia dapat nilai berapa gitu. Nah, si guru kemudian sistem guru ini, guru ketika sudah login dia dashboard guru. Nah, si guru nih maksud nih pengen ngadain agenda apa, bisa dia. Terus guru juga bisa input nilai, misalnya ada siswa yang nilainya bagus atau nilainya salah padahal nilai dia bagus. Nah, si guru itu bisa menginput atau merubahnya di input nilai. Si guru juga bisa melihat jadwal mengajarnya pada hari apa. Ini juga input udah bisa nih login gitu dari use case diagramnya. Nah, di sini activity diagram. Ini saya akan coba menjelaskan activity diagramnya. Nah, di sini activity diagram menggambarkan aliran aktivitas dalam perangkat lunak yang dibangun, bagaimana masing-masing
Nah, kemudian di sini saya akan coba menjelaskan activity diagram login. Nah, si admin ini biasanya mengakses sistem informasi, kemudian berhasil tuh sistem berhasil. Nah, si sistem ini akan menampilkan halaman utama, kemudian balik lagi nih ke adminnya. Nah, dari sistem itu akan memasukkan menu login. Nah, jika berhasil saat login, maka si sistem itu akan menampilkan form login. Nah, kemudian ini lagi nih si sistem dibalikin lagi ke admin. Nah, si admin itu suruh mengisi nama dan sandi nih. Nah, jika berhasil admin mengisi nama dan sandi NIP yang benar. Nah, balik lagi nih ke sistem. Jika berhasil, dia akan menampilkan halaman admin, dan jika gagal, sistem akan membalikan dan si admin akan login kan ulang. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan activity diagram kelola agenda. Di sini admin memilih menu agenda dan sistem menampilkan data agenda. Admin dapat melakukan tambah, edit, dan hapus data agenda. Klik menu, kemudian ke sini, nah si sistem akan menampilkan data agenda, kemudian si admin akan pilih aksi. Si admin itu pengen tambah atau edit atau hapus. Kemudian jika berhasil akan ke simpan di database sistem. Maka nah, akan menyampaikan data agenda. Yang ketiga, activity diagram kelola nilai siswa. Admin nah, nah, admin memilih menu input nilai dan sistem menampilkan data nilai siswa. Admin dapat melakukan tambah edit dan hapus data nilai siswa. Nah, sama di admin itu yaitu klik menu input. Nah, lalu kemudian ke sistem. Nah, sistem itu menampilkan nilai siswa berdasarkan kelas. Kemudian si admin pilih aksi. Nah, dari sistem itu dikasih ke si admin lagi. Nah, si admin coba mau tambah nilai, dia mau ditambah nih, dirubah atau diedit atau dihapus atau ditambah lah kolomnya bisa. Kemudian disimpan ke database, lalu sistem menyampaikan ke database. Nah, di sini yang keempat yaitu activity diagram pola jadwal. Nah, di sini ada admin memilih menu jadwal mengajar dan sistem menampilkan jadwal mengajar. Admin dapat melakukan tambah, edit, hapus, dan jadwal mengajar. Klik menu jadwal mengajar, kemudian sistem menampilkan data jadwal mengajar, kemudian pilih aksi. Admin itu pengen biasa tambah mata pelajaran kayak edit ataupun hapus. Kemudian si admin juga bisa, lalu ketika berhasil itu di sistem akan menyimpannya ke dalam database. Lalu sistem itu akan menampilkan data jadwal mengajar. Activity diagram kelola data guru. Sama admin, di sini sistem menampilkan data guru, kemudian pilih aksi, kemudian si admin itu berubah, tambah, edit, ataupun hapus. Lalu kemudian jika berhasil, lalu si sistem itu akan menyimpannya ke database, menampilkan data guru. Admin menutup data guru dan data activity diagram kelola data siswa. Sama klik menu data siswa, lalu kemudian diarahkan ke sistem menampilkan data siswa. Lalu sistem itu menampilkan output ke admin, kemudian si admin itu akan coba pilih aksi, tambah, ataupun mau edit ataupun mau hapus. Dan jika si admin include, maka sistem itu akan menyimpan ke database, kemudian menyampaikan data siswa, menampilkan data siswa. Nah, activity diagram login siswa. Nah, di sini ada mengakses sistem informasi, kemudian jika siswa itu
berhasil nih, si sistem itu akan menampilkan halaman utama. Nah, kemudian si siswa itu akan coba untuk memasukkan menu login. Kemudian jika berhasil, sistem akan menampilkan form login. Nah, tugasnya si siswa itu mengisi nama dan sandi. Nah, kemudian kalau berhasil, sistem itu akan menampilkan halaman siswa. Nah, jika gagal, sistem itu akan coba si siswa agar untuk mengisi nama dan sandi atau login ulang. Nah, ini activity diagram profile siswa. Siswa memilih menu profile dan sistem menampilkan data profil siswa. Nah, di sini ada activity diagram jadwal pelajaran. Si siswa memilih menu jadwal pelajaran. Kemudian si sistem menampilkan data jadwal pelajaran setiap harinya. Nah, activity diagram rapor siswa. Siswa memilih menu raport semester dan sistem menampilkan data nilai siswa yang diperoleh dari tugas UTS dan UAS. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sequence diagram. Sequence diagram login admin. Sequence diagram ini adalah proses admin untuk masuk ke halaman admin, di mana admin harus memasukkan nama dan sandi untuk masuk ke halaman admin. Nah, ini admin mengirim pesan mengakses sistem informasi, kemudian menampilkan halaman utama from login, kemudian dibalikin lagi oleh sistem, yaitu menampilkan halaman from login, kemudian si admin mengisi nama dan sandi. Nah, jika sukses, memeriksa si database nih, memeriksa nama dan nih, jika benar masuk ke halaman admin. Nah, bagi nih jika salah melampirkan pesan gagal. Sequence diagram kelola data guru. Sequence diagram ini adalah proses admin untuk mengelola data guru yang ada di sistem, di mana admin dapat melakukan proses tambah, edit, dan hapus data guru. Nah, si admin nih pilih menu guru, kemudian tambah, kemudian menyimpan data guru di dalam database. Kemudian si database kemudian yang keempat, database berhasil disimpan. Nah, kemudian si admin tuh coba mengedit data guru, kemudian sistem itu mencarinya di database, kemudian lagi menampilkan database, kemudian selanjutnya edit data, menyimpan perubahan data. Nah, kemudian selanjutnya data berhasil diedit. Nah, hapus si admin itu ingin hapus data guru, mencari data di database, data berhasil dihapus. Sequence diagram kelola data siswa. Sequence diagram ini adalah proses admin untuk mengolah data siswa yang ada di sistem, di mana admin dapat melakukan proses tambah, edit, dan hapus data siswa. Ya. Aktor admin itu pilih menu data siswa, masuk, kemudian tambah data siswa. Nah, tim itu coba mengelola data siswa, kemudian menyimpannya ke dalam database. Kemudian si admin sistem itu data berhasil disimpan. Kemudian si sistem ini akan si admin ini coba akan mengedit data siswa, kemudian sistemnya mencari di database, kemudian berhasil. Nah, kemudian menampilkan data dari database. Nah, kemudian si admin ini ingin mengedit data, kemudian menyimpan perubahan data. Nah, selanjutnya data berhasil diedit. Si admin coba menghapus data siswa. Nah, kemudian sistem mencari data di database, data berhasil dihapus. Sequence diagram kelola agenda. Sequence diagram ini adalah proses admin untuk mengelola agenda dan pengumuman ada di sistem, di mana admin dapat melakukan proses tambah, edit, hapus agenda. Sequence diagram. Nah, nih pilih menu data agenda. Kemudian yang kedua, tambah data agenda. Yang ketiga, menyimpan data agenda. Data berhasil disimpan. Yang kelima, edit data agenda. Mencari data
Nah, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram pola agenda. Sequence diagram ini adalah proses admin untuk mengelola agenda dan pengumuman yang ada di sistem, di mana admin dapat melakukan proses tambah, edit, dan hapus agenda. Di admin, proses pertama itu pilih menu data agenda, yaitu langsung ke sistem. Step selanjutnya nih, tambah data agenda. Step selanjutnya step selanjutnya itu menyimpan data agenda, disimpan ke database. Nah, kemudian data berhasil disimpan. Lalu admin di sini bisa mengedit data agenda. Kemudian step selanjutnya mencari data di database. Nah, step selanjutnya itu menampilkan data dari database. Admin kemudian edit data. Kemudian step 9 itu menyimpan perubahan data. 10 data berhasil diedit. Kemudian 11 hapus data agenda. Yang ke-12 itu stepnya mencari data di database. Kemudian 13 data berhasil dihapus. Ini tabel ini sequence sequence diagram kelola agenda. Ya, sequence diagram kelola nilai. Sequence diagram ini adalah proses admin untuk mengelola data nilai, tugas, dan ujian siswa yang ada di sistem, di mana admin dapat melakukan proses tambah, edit, dan hapus data nilai siswa. Admin pilih menu input nilai, kemudian yang kedua tambah data input nilai, yang ketiga menyimpan data input nilai, yang keempat data berhasil disimpan, yang kelima edit data nilai siswa, yang keenam mencari data di database, lalu yang ketujuh menampilkan data dari database, kemudian yang ke-8 edit data, kemudian yang ke-9 menyimpan perubahan data, yang ke-10 data berhasil disimpan, yang ke-11 hapus data nilai siswa. Nah, yang ke-12 mencari data di database, kemudian yang ke-13 data berhasil disimpan. Berikut ini adalah sequence diagram kelola nilai siswa. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram kelola jadwal. Sequence diagram ini adalah proses admin untuk mengelola jadwal pelajaran yang ada di sistem, di mana admin dapat melakukan proses tambah, edit, hapus data jadwal pelajaran. Yang pertama itu pilih menu jadwal pelajaran. Nah, berikutnya yang kedua tambah jadwal baru. Kemudian yang ketiga, admin bisa menyimpan jadwal pelajaran. Kemudian yang keempat, data berhasil disimpan. Yang kelima, si admin bisa edit jadwal pelajaran. Yang keenam, mencari datanya. Di sistem bisa mencari data dulu di database, kemudian selanjutnya menampilkan data dari database. Yang ke-8, si admin bisa edit jadwal. Kemudian yang 9, si admin menyimpan perubahan data. Kemudian yang 10 data berhasil diedit. Yang 11 hapus jadwal pelajaran. Yang ke-12 mencari data di database. Nah, yang ke-13 kemudian data berhasil dihapus atau ditambah atau diedit atau dibuat lagi. Nah, ini sequence diagram pola jadwal. Nah, berikutnya itu sequence diagram login siswa. Sequence diagram ini adalah proses siswa untuk masuk ke halaman akademik siswa, di mana siswa harus memasukkan nama dan sandi untuk masuk ke halaman utama siswa. Di sini ada sistem from login database beranda. Nah, pertama siswa itu mengakses sistem informasi. Kemudian yang kedua menampilkan kemudian menampilkan halaman utama. Nah, yang ketiga siswa menekan menu login. Yang keempat sistem menampilkan from login. Kemudian yang kelima siswa akan mengisi nama dan sandi NIS, nomor induk siswa atau nomor induk siswa lah. Kemudian yang keenam memeriksa nama dan NIS. Nah, jika benar masuk ke halaman siswa, jika salah menampilkan pesan gagal. Berikut ini adalah sequence diagram login siswa. Nah,
Yang selanjutnya itu desain kelas diagram. Nah, kelas diagram menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan. Metode atau fungsi tersebut berikut ini adalah kelas diagram dari sistem informasi elektronik sekolah pada SMP Semula. Nah, di sini ada kelas diagram jadwal pelajaran, kelas, guru, nilai, siswa, agenda. Nah, di sini kelas diagram jadwal pelajaran itu isinya ada ID jadwal, hari, waktu, dan kerja. Nah, di sini kelas diagramnya ada bisa ditambah, edit, ataupun hapus. Yang kedua yaitu kelas diagram ID kelas, kelas, jurusan, Y kelas. Nah, di kelas di, di kelas di kelas diagram kelas ini ada menu root yaitu tambah, edit, delete. Yang ketiga nih kelas diagram guru. Nah, di kelas diagram ini ada ID guru, nama, NIP, JK, jabatan, lulusan, nomor HP. Nah, di kelas diagram ini di kelas diagram di tabel guru ada kelola data siswa, kelola agenda, kelola jadwal, kelola nilai. Nah, di sini kemudian ada kelas diagram agenda nih, ada isinya itu ada ID agenda, judul, hari, waktu, keterangan. Di sini juga ada di dalam kelas diagramnya ada tambah, edit, hapus. Kemudian ada kelas diagram siswa. Di dalam ini apa sih kotak ini nih, tabel ataupun apa itu ada ID siswa, nama, NIS, JK, tanggal lahir, agama, alamat, nama ibu atau nama orang tua. Di dalam ini juga ada menu ini di dalam tabelnya ada tambah, edit, dan hapus. Kemudian di sini juga ada ID kelas, mapel, mata pelajaran, tugas, UTS, UAS. Nah, dalam tabel ini juga ada tambah, edit, hapus. Nah, ini saya akan coba menjelaskan mockup dari menu navigasi halaman admin. Di sini saya akan coba menjelaskan menu navigasi halaman admin. Halaman ini menampilkan menu navigasi admin sistem informasi elektronik seperti menu dashboard, agenda, input nilai, dan jadwal mengajar. Nah, menu navigasi admin. Sini halaman data guru. Halaman ini merupakan halaman bagi admin untuk mengolah data guru yang ada di sistem admin. Di sini dapat melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data guru. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu halaman data siswa. Halaman ini merupakan halaman bagi guru untuk mengolah data siswa yang ada di sistem admin. Di sini dapat melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data siswa. Saya Erlangga Eka Adi Sakti.
Mohon maaf jika ada kekurangannya dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.